ibadah dalam pernikahan itu memandang wajah istri. Dan ini nggak akan bisa dilakukan kalau masih sendiri. Masa kita mau memandang postingan mantan, kan nggak akan berpahala ya. Dia posting apa sih sekarang, dia lagi ngapain sih, kok dia happy banget sih, dia nggak ingat saya gimana hancur-hancurnya berdarah-darah. Yang ada baper ya. Tapi kalau udah nikah, memandang wajah pasangan itu pahala banget. Sama kayak pahala memandang Ka'bah. Kan memandang Ka'bah berpahala ya. Memandang pasangan berpahala. Makanya saya suka kayak adu pandangan gitu. Kita adu siapa kuat-kuatan ngelihat nggak pakai ngedip ya, berdua gitu, nggak kedip-kedipan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Kedipnya tuh pas udah nggak sengaja kena gitu. Oh ya udah kedip. Ya kamu kalah. Terus hukumannya apa kalau kalah? Ada aja pokoknya. Nah ini kayak gini-gini nih nggak bakalan dapat kalau kita belum memaksimalkan hijrah status. Masa kita mau dibully terus ya? Jadi nikah itu nggak sulit teman-teman, gampang banget. Malah berkah banget. Segala sesuatu jadi berpahala. Segala sesuatu itu jadi kebaikan. Kalau tadi mesra-mesraan di depan umum itu dosa, sekarang mesra-mesraan di depan umum malah jadi pahala. Boleh nggak bermesraan di depan umum, Ustaz? Boleh. Nabi sering bermesraan di depan umum. Salah satu adegan Nabi bermesraan di depan umum itu pas lagi nonton perform kayak gitu kan. Kan di zaman Nabi itu lagi ada kayak festival gitu kan ya. Orang Habasyah, TKI Habasyah bikin komunitas di Madinah. Habasyah itu sekarang tuh Ethiopia. Pas lagi hari jadi kota Habasyah, ulang tahun kota Habasyah, orang Habasyah yang tinggal di Madinah bikin festival di depan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa depan masjid itu boleh ada permainan selama tidak meninggalkan waktu sholat. Bikin festival namanya Habasyah Fest. Di Habasyah Fest tuh kayak ada perform dance gitu. Dance apa? Dance pedang. Jadi tarian pedang. Terus ada perform tarung bebas. Jadi kayak MMA gitu, mixed martial art, kayak ultimate fight. Ada tarung, terus ada balapan. Kalau sekarang mungkin balapan motor, mobil. Kalau dulu balapan onta sama kuda. Balapan depan. Nah, Nabi sama Aisyah lagi di rumah nih. Aisyah mondar-mandir ke jendela ngeliat, apaan sih kok heboh banget di luar, kan orang namanya festival gitu kan pada teriak-teriak ya, riuh gitu. Terus Aisyah ngeliat keluar, wah heboh ya, rame ya, balik lagi, ngeliat lagi, balik lagi, mondar-mandir depan Nabi gitu. Nabi ngeliat Aisyah dan Nabi itu orangnya pengertian banget. Sambil tersenyum Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, hal turidina an tanzuri, kamu pengen nonton? Kata Nabi, coba. Pernah nggak baca hadis kayak gini? Nabi itu romantis banget loh. Dan jangan membaca hadis Nabi itu sambil teriak-teriak. Yang bikin hadisnya nggak romantis, suara kita. Nabi itu nggak teriak-teriak pas nyampe Nabi situ, bukan Aisyah, hal turidin, nggak gitu. Ini kan bahasa intonasi ceramah ya. Yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu-gitu amat. Nabi itu tersenyum, kemudian nanya kepada Aisyah, Aisyah, hal turidina an tanzuri? Aisyah, kamu pengen nonton? Aisyah malu, nggak berani bilang iya, sehingga wajahnya kemerah-merahan. Nggak pakai blush on ya. Jadi bukan gara-gara blush on merah-merah, tapi karena malu ngelihat ke bawah. Langsung Nabi berdiri, menggenggam tangan Aisyah. Kata Nabi, ya udah ayo, aku temenin, coba. Ditemenin nonton sama Nabi. Keluar rumah, nonton perform festival Habasyah. Berdirilah Nabi dan di sebelahnya Aisyah. Aisyah berdiri di sebelah Nabi dan meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Ini menunjukkan Aisyah itu orangnya tinggi, sehingga bisa meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Tinggi tapi nggak terlalu gemuk. Berat maksimal Aisyah itu cuma 55 kilo. Makanya saya sering bilang, istri soleha, cewek soleha itu salah satu cirinya berat tidak lebih dari 55 kilo. Jadi soleha itu jangan dilihat dari cuman ibadahnya, hijabnya, tilawah Al-Qurannya. Oke, itu benar, tapi nggak cuman itu. Soleha itu juga dilihat dari fisiknya, fisik yang menyenangkan. Karena kata Nabi, perempuan yang soleha itu cirinya ada 3. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat dia, kamu jadi senang. Berarti fisik kan? Ternyata salah satu ciri perempuan soleha itu fisiknya menyenangkan.
dia dandan buat suaminya, beauty case-nya tuh gede gitu di rumah. Dia kalau keluarin lipstiknya tuh macam-macam. Ada yang wet gitu, terus ada yang kering, ada yang macam-macam, ada yang warna-warni kayak pelangi. Terserah suaminya mau lipstik yang mana. Terus dia pakai kayak parfum kesukaan suaminya, mau vanilla, mau apa, rasa strawberry segala macam. Udah kayak jus ya. Ini cewek soleha. Idza nazarta ilaiha sarraka. Kalau kamu ngelihat ke dia tuh, kamu bakalan senang karena dia cantik, berpenampilan menarik, dia dandan banget di depan suaminya. Dan salah satu ciri bermanfaat tadi saya bilang, sebagaimana Aisyah, berat nggak boleh lebih daripada 55 kilo. Karena Aisyah itu rajin zumba kalau di rumah. Zumbanya ngapain? Ngepel ya, terus cuci baju, gitu-gitulah. Sehingga badan Aisyah itu kejaga. Nanti ada hadis yang Aisyah nunjukin bahwa badan dia emang nggak gemuk. Berdiri Aisyah sambil meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Kurang mesra apa coba? Dagunya di atas pundak Nabi. Jadi pipi Aisyah sama pipi Nabi ketemu. Aduh, susah ngebayangin. Pipi Aisyah sama pipi Nabi ketemu. Kebayang gak sih Aisyah cewek paling cantik yang pernah ada di zaman Nabi itu, bidadari banget. Pipinya ketemu sama pipi Nabi, nonton berdua gitu. Tangannya pegangan. Kita megang tangan teman kos-kosan kan gak enak ya. Makanya Nabi itu juga pernah nonton teman-teman. Cuman yang ditonton sesuatu yang masih tidak melanggar syariah. Nabi itu bermesraan. Terus Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi, nonton, perform kayak gitu. Sesekali lucu-lucuan. Nabi ngeliat ke arah Aisyah, Aisyah senyum gitu. Udah lama Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah udahan? Kata Nabi. Aisyah menjawab dengan manja tanpa berbicara. Kata Aisyah. Oh belum, ya udah lanjut. Udah beberapa lama udahan Aisyah masih kayak gitu. Udah beberapa lama udahan masih kayak gitu. Baru setelah 3 kali Aisyah diajak sama dia, ya udah yuk kita pulang. Pas udah pulang, postingan itu dikomen sama Aisyah. Jadi ini kan postingan hadis nih, ada captionnya. Sekarang Aisyah komen. Apa komen Aisyah? Kata Aisyah, sebetulnya aku tuh lagi nggak menikmati perform. Aku cuman lagi pengen nunjukin betapa mesranya aku dengan Nabi Muhammad di depan itu. Sengaja gitu coba ngebully jomblo-jomblo di zaman itu. Ini artinya teman-teman bahwa Islam itu nggak kaku-kaku amat. Seru banget loh Islam tuh. Cuman ada tempatnya. Kalau kita pengen seru-seruan pacaran, having fun, date malam mingguan, berduaan, makan sepiring berdua, minum segelas berdua, udah halalin aja dulu. Udah gitu mesra-mesraan bebas, sebebas-bebasnya, dan bahkan bukan hanya boleh tapi berpahala malah. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi Islam tuh nggak datang ngelarang-larang kita, kalian nggak boleh mesra-mesraan. Enggak, kalian mesra-mesraan aja, tapi halalin dulu. Yang mempersulit kita halal bukan Islam, lagi-lagi tadi tuh orang lain. Islam nggak mempersulit kita untuk halal, memudahkan banget. Sampai Islam mengatakan dalam hadis Nabi, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya, bukan yang paling murah ya, yang paling ringan bahasanya. Arti yang paling ringan sesuai dengan laki-laki yang datang. Kalau yang datangnya tajir, ya ringan-ringannya villa, Alphard, itu ringan. Kalau yang datangnya orang biasa-biasa aja, masih belajar, masih mahasiswa, ringan-ringannya IP-nya 3,7 misalnya. Itu mahar misalnya kan ya. Dulu saya maharnya cuma 1 buku. Karena istri saya pengen punya buku namanya Fikih Islam wa Adillatuh. Dia bilang buku ini boleh nggak jadi mahar biar kita belajar fikih bareng. Ya udah mahar. Terus saya bilang saya kayak merasa guilty ngasih buku doang, boleh saya ngasih yang lain? Apa? Hati saya. Intinya teman-teman, bercanda ya, bercanda yang serius. Jadi Islam tuh ngemudahin banget. Dalam Islam tuh nggak ada hal-hal yang dilarang terus nggak dikasih solusi, nggak sama sekali. Dilarang dikasih solusi, dilarang dikasih jalan keluar, dan jalan keluar ini jauh lebih mudah daripada apa yang Allah larang.